Uh, ini mungkin apa ya, pengajian yang agak aneh ya, ada puisi, ada pemutaran slide ya. Tapi barangkali juga ya kan tidak tiap minggu kayak gini ya. Justru supaya tidak bosan gitu kan. Ini 1 jam lebih nih, supaya tidak bosan jadi harus ada variasi ya. Sekarang kita akan mendengarkan puisi dari Ade Fajriah yang ditulis oleh seorang muslimah Amerika ya. Agak panjang sedikit tapi kurang lebih mungkin sekitar 5 menit lah ya. Terus nanti kita akan melihat slide ini. Kemudian nanti terakhir ada tanya jawab ya. Jadi kebahagiaan mereka dalam memeluk agama Islam itu seperti saya sampaikan itu dengan berbagai macam cara diekspresikan. Saya masih ingat bagaimana bahkan pada hari raya Idul Fitri, judul tulisannya Idul Fitriku yang pertama, sangat puitis kan, Idul Fitriku yang pertama. Ya, biasanya yang pertama gitu kan paling berkesan ya. Pacar pertama, malam pertama, hari kerja pertama, sekolah pertama gitu ya. Nah, ini Idul Fitriku yang pertama. Pasti Bapak Ibu nggak ingat kapan Idul Fitri yang pertama, nggak akan ingat ya. Tapi buat mereka itu menjadi kenangan. Banyak sekali, tapi ini tidak akan dibacakan ya. Tidak akan dibacakan ya. Mana Adik Fajriah? Oh, ada di belakang ya. Tolong didengarkan baik-baik ya, dan mari kita bertanya kepada diri sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin tahu, karya Camelia Badar. Bila Nabi Muhammad mengunjungimu barang sehari atau 2, bila ia datang tidak disangka-sangka, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Oh, aku tahu kau akan menyediakan ruanganmu yang terbaik bagi seorang tamu yang begitu terhormat, dan semua makanan yang akan kau hidangkan padanya adalah makanan yang terlezat, dan kau akan terus meyakinkannya bahwa aku senang dikunjunginya, bahwa melayaninya di rumahmu sendiri adalah suatu kebahagiaan tiada bandingannya. Tetapi apabila kau melihatnya datang, akankah kau menemuinya di pintu dengan tangan terulur menyambut tamumu nan surgawi? Atau akankah kau mengganti pakaianmu sebelum kau menyilahkannya masuk? Atau menyembunyikan majalah-majalah dan mengedepankan Al-Quran? Masih akankah kau menonton film-film yang tidak senonoh yang ditayangkan di pesawat televisimu? Atau akankah kau akan tergesa-gesa segera mematikannya sebelum ia menjadi bingung? Akankah kau mematikan radio dan berharap ia tidak mendengarnya? Dan berharap kau tidak mengucapkan kata akhir yang pedas dan gegabah itu? Akankah kau membunyikan musik duniawimu dan bahkan mengeluarkan buku-buku hadismu? Dapatkah kau membiarkannya masuk? Atau akankah kau bersibuk-sibuk? Dan aku ingin tahu,
apabila Nabi bermalam, semalam atau 2 malam bersamamu, akankah kau tetap melakukan segala sesuatu yang sering kau lakukan? Akankah kau terus mengatakan segala sesuatu yang senantiasa kau katakan? Akankah hidupmu berjalan seperti biasa dari hari ke hari? Akankah percakapan keluargamu tetap seperti biasanya? Akankah kau menemui kesulitan pada saat makan untuk mengucapkan rasa syukur? Akankah kau tetap memelihara setiap sholat tanpa memperlihatkan wajah yang kerung? Dan akankah kau senantiasa bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh? Akankah kau menyanyikan lagu-lagu yang selalu kau nyanyikan? Dan membaca buku-buku yang kau baca? Dan membiarkannya mengetahui segala sesuatu yang mengisi pikiran dan semangatmu? Akankah kau mengajak Nabi bersamamu kemanapun kau akan pergi? Atau akankah kau mengubah rencanamu untuk barang sehari atau 2 hari? Akankah kau gembira memperkenalkannya kepada kawan-kawan karibmu? Atau akankah kau berharap mereka akan menjauh sampai kunjungannya usai? Akankah kau senang bila ia tinggal denganmu untuk selama-lamanya? Atau akankah kau merasa lega dengan kelegaan yang begitu besar apabila ia akhirnya pergi? Barangkali menarik juga untuk mengetahui segala apa yang kau lakukan bila Nabi Muhammad secara pribadi datang untuk menghabiskan beberapa saat saja bersamamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung sama aja. Ya. Saya duduk sini aja biar bisa. Nah, boleh. Kita sekarang akan sebentar saja sebelum tanya jawab ya, melihat sekilas bagaimana perkembangan suka duka atau kegiatan-kegiatan di Barat khususnya di Amerika. Wah, kok nggak bisa ya? Oke, ya udah jalan ya. Nah ini gambar seorang wanita Amerika, Alisa namanya, mengikrarkan syahadat di sebuah pusat Islam, ya, di sebuah pusat Islam sekaligus masjid, markas besar lah. Kalau di kita ini seperti semacam Islamic Center di mana tuh? Di jalan di Ponegoro, Pusdai ya, di Pusdai. Di kota Bloomington, negara bagian Indiana, sedang mengucapkan syahadat. Nah, ini seorang remaja sedang mengucapkan syahadat di Den Haag. Di Den Haag itu di mana? Di Belanda, ya, di ibu kota Belanda, seorang remaja mengucapkan syahadat. Jadi orang-orang yang masuk Islam di sana ada yang berumur 11 tahun, bahkan ada yang sampai berumur 76 tahun.
Yang ingin saya ceritakan seorang nenek bernama Geneva McCreary, masuk Islam pada usia 76 tahun. Kenapa masuk Islam pada usia 76 tahun? Ceritanya luar biasa. Jadi nenek itu sebagaimana di barat, di Amerika khususnya, ya, biasanya kalau sudah tua itu dibuang dibuang, ya menurut kita sih dibuang ya, dibuang di apa? Di rumah-rumah jompo, ya. Tapi putrinya namanya Maisha itu kemudian masuk Islam dan dia mendapatkan pelajaran bahwa seorang Muslim itu harus berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian diambillah ibunya itu Geneva itu dari rumah jompo, kemudian dibawa untuk tinggal di rumahnya. Jadi di Amerika itu jarang sekali ya orang tinggal 3 generasi, ada kakek, ada nenek, hampir tidak pernah ada. Jadi umumnya begitu. Kalau sudah tua itu ditaruh di rumah jompo. Ya, nanti yang menaruhnya akan ditaruh lagi oleh anaknya di rumah jompo. Terus gitu, terus. Ya. Nah, karena apa? Terkesan dengan perlakuan anaknya sehingga akhirnya dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya menarik. Kenapa? Karena bersahadat itu supaya tidak terlambat ya. Karena kotanya jauh-jauh, masuk Islamnya itu lewat telepon. Jadi ada 3 sambungan lewat telepon. Ada ada menantunya, terus ada Geneva McCreary, dan ada seorang imam yang membimbing sampai akhirnya dia masuk Islam. Karena itu sebagaimana yang dicontohkan, dikatakan oleh Pak Ahmad Musa tadi, memang contoh teladan itu yang terbaik, karena itu sangat nyata ya. Nah, saya kira kita tahu siapa ini. Yang sebelah kiri tahu kan? Kang Jalal ya. Ini Kang Jalal ya, Kang Jaludin Rahmat ya, dulu sekali dan ini berhadapan dengan seorang wanita Australia yang memeluk Islam di kota Melbourne. Nah, ini adalah Sister Karima. Karima ini seorang muslimah Amerika yang penderitanya sangat banyak sebelum masuk Islam, sampai dirawat ya, diusir, ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi kemudian dia menjadi bahkan seorang dai ya, yang banyak menulis buku dan banyak berdakwah di kalangan kaum muslimah di Amerika. Nah, ini Nola Gonzalez, ini orang Amerika tapi keturunan keturunan Spanyol ya, dari namanya Nola Gonzalez ya, sama suaminya ya. Nah, ini adalah namanya Steve Johnson. Dia awalnya seorang Katolik, seorang pendeta Katolik ya. Tapi kemudian lewat pergulatannya untuk mempelajari Islam ya, sampai akhirnya dia berada di ambang keraguan gitu ya, berminggu-minggu dia itu ragu, bimbang, dengan bahasa sekarang galau gitu ya. Galau ya. Untuk menjadi pendeta atau dia masuk Islam. Untuk meninggalkan kependetaan itu kan sebuah gengsi yang sangat besar, bayangkan ya. Dahsyat sekali ya. Ini para pemimpin negara itu, misalnya kebayang nggak kalau Presiden Amerika tertarik kepada Islam? Waduh, itu susah untuk berharap ya, karena sekalipun mengakui kebenaran, gengsinya itu harus ditinggalkan ya. Ini adalah seorang pendeta. Sampai akhirnya dia itu berdoa malam-malam, ya Allah, ya Tuhan, agama manakah agama yang benar ini? Apakah agama saya Katolik atau agama yang saya pelajari ini gitu. Nah, akhirnya dia putuskan untuk masuk Islam, dan ketika masuk Islam pun dia difitnah oleh kaum muslim, dianggap sebagai mata-mata. Itu luar biasa ya ujiannya. Tapi akhirnya dia tetap masuk Islam dan sekarang menjadi salah seorang pendakwah di negara Amerika. Ini adalah, mungkin ada yang pernah melihat ya, ini adalah Marmaduke Pickthall ya. Marmaduke Pickthall adalah orang Inggris yang paling awal masuk Islam, dan bukan hanya sekarang masuk Islam, dia menjadi imam di London ya, makanya masih hitam putih, tahun awal 30-an gitu. Dan beliau ini menerjemahkan Al-Quran yang sampai sekarang masih dipakai, yang judulnya diberi judul The Glorious Quran ya, sampai sekarang masih dipakai ya. Ini salah seorang yang berjasa dalam perkembangan Islam di Inggris di Inggris Raya adalah Marmaduke Pickthall. Dan sekarang banyak orang-orang Inggris yang masuk Islam, termasuk kalau di Inggris itu kan negaranya masih agak feodal ya, kan ada raja, ada ratu, ada
apa istilahnya, aristokrat, dan banyak di antara mereka itu yang masuk Islam, baron, barones gitu ya, orang-orang yang termasuk apa namanya tingkatan tinggi, dan banyak kaum wanita yang masuk Islam ya. Dalam kasus Salman Rushdie, mungkin yang usianya sudah cukup senior seperti saya nih masih ingat ya kasus Salman Rushdie. Ketika Salman Rushdie kan seorang Inggris keturunan India yang menulis buku novel The Satanic Verses. Dia menghujat, menghina Nabi Muhammad di dalam novelnya ya. Ya, ayat-ayat setan ya. Nah, kemudian karena kaum muslim itu protes, termasuk Imam Khomeini yang pada saat itu masih ingat nggak, menghalalkan ini Salman Rushdie ini harus darahnya halal untuk dibunuh. Sehingga dia sampai sekarang bersembunyi terus karena takut. Sampai sekarang bersembunyi terus sejak tahun berapa tuh? Tahun 90-an ya. Banyak barat yang protes. Tapi dengan kasus itu ya tidak kurang setelah kasus Salman Rushdie itu 15.000 orang Inggris masuk Islam. Dan kebanyakan adalah kaum wanita. Menarik ya. Kenapa banyak kaum wanita yang masuk Islam? Padahal barat sering memfitnah bahwa kaum muslimah, perempuan muslim ya, itu kata mereka itu ditindas. Ketika menjadi istri seorang Islam itu akan ditindas, ya akan menjadi budaknya suaminya. Tapi sekarang justru banyak kaum muslimah yang berasal dari orang barat itu merasa lega bahwa mereka menjadi manusia, punya martabat. Kenapa? Karena nilai sejati manusia bukan diukur oleh kecantikannya, bukan diukur oleh fashionnya, oleh pakaiannya, tetapi oleh apa? Oleh keimanannya. Nah, sementara mereka menyadari, banyak di antara mereka yang sebetulnya dieksploitasi, ya, tubuh mereka, kecantikan mereka digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Makanya kita mungkin melihat iklan-iklan misalnya ban mobil, ya, tapi kemudian disandingkan dengan seorang perempuan yang bertubuh setengah telanjang. Apa hubungannya antara ban mobil atau sepeda motor? Sayangnya sebagian dari kaum muslimah kita juga seperti itu ya. Jadi banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena merasa lega, merasa terbebas. Mereka punya kebebasan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dikungkung, dijajah oleh siapapun. Sebelah kanan ini adalah Yusuf Islam atau Cat Stevens ya. Sekarang masih ada dan kadang-kadang masih bernyanyi juga ya. Tapi nyanyi seperti dulu tuh dengan sebuah lagu yang terkenal Morning Has Broken ya. Dia tidak lagi bernyanyi seperti dulu ya. Tapi nyanyi lagu-lagu Islam, nasyid atau lagu anak-anak dia masih ciptakan. Sekadarnya saja ya. Sebetulnya Maher Zain itu adalah dia bukan mu'alaf ya, dia kan orang Lebanon ya, keturunan Lebanon tapi asal Swedia ya. Itu karena meledak aja kan, tapi sebetulnya sejak dulu cukup banyak ya kelompok-kelompok muslim yang mengekspresikan identitas mereka ya lewat seni. Cuma kita nggak banyak mendengar aja gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan ya. Nah, ini markas besar Islam ya di ISNA yang tadi Sister Alisa Wilson itu mengikrarkan syahadat. Sekarang ini terdapat ribuan masjid di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat ribuan masjid. Belum terhitung masjid atau musola ya, atau yang kita biasanya menyebutnya langgar ya, yang tidak berbentuk masjid ada kubah, tapi mungkin dia berbentuk rumah disebut Muslim House, atau mungkin bagian dari toko seperti gudang dan seterusnya. Dan itu dipakai oleh kaum muslim itu untuk sholat secara rutin ya. Misalnya nyupir taksi ya, mampir dulu gitu ya. Nah, mereka sholat di sana. Kadang-kadang juga sholat itu di jalan aja. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, ini adalah sebuah masjid menyerupai ini di Amerika Serikat tapi bagian selatan, di negara bagian New Mexico ya, mirip dengan rumah tradisional mereka. Tapi ini adalah masjid sebetulnya. Nah, ini yang saya sebut tadi Muslim House ya. Muslim House ini masjid tempat berkumpulnya para mahasiswa Islam di kota kecil DeKalb, kira-kira 100 km dari Chicago ya. Dulu ini rumah sebetulnya rumah biasa disewa, tapi kemudian para mahasiswa itu begitu tinggi semangatnya, mereka iuran ya, terus kemudian keliling negara Amerika meminta sumbangan-sumbangan untuk membeli rumah ini, dan sekarang sudah menjadi rumah yang digunakan untuk sholat berjamaah
dan sholat tarawihnya itu bisa 1,5 hingga 2 jam di sini. Sampai kaki itu bisa gemetar ya. Kemudian sekolah anak-anak ya terpisah, laki-laki pengajiannya terpisah, perempuan terpisah ya. Aktif sekali. Ini musim dingin, ada salju ya. Nah, ini masjid di Regent's Park di London, tempat Yusuf Islam atau siapa? Cat Stevens mengikrarkan syahadat ya. Ini salah satu masjid besar di kota London. Ini masjid di Den Haag di Belanda ya. Masjid di Den Haag di Belanda. Nah, ini kaum muslim etnis. Kaum muslim menurut etnis atau apa asal muasal ya, bangsa ini di Amerika terutama ya. Yang paling besar itu adalah Afrika Amerika atau yang disebut, kita sering menyebutnya itu apa, negro ya. Tapi kalau ketemu dengan mereka tolong jangan menyebut mereka negro ya, karena itu sangat menghina. Jadi black aja atau orang berkulit hitam ya. Karena itu sangat menyinggung perasaan ya, ya. Termasuk yang masuk Islam itu dulu yang paling awal misalnya Malcolm X, masih ingat ya, Malcolm X, kemudian Muhammad Ali dan Mike Tyson. Tapi sebagian dari mereka itu memang ada yang masuk ada yang masuk kelompok Black Muslims atau The Nation of Islam. Sampai sekarang masih ada ya. Kelompok kulit hitam mengaku Islam tapi agak beda dengan kaum muslim pada umumnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bangsa kulit hitam itu sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka ingin mendirikan negara dalam negara. Ya. Pemimpinnya Louis Farrakhan, sampai sekarang masih ada. Seperti kalau di kita Muslim Ahmadiyah, mohon maaf, seperti itu ya, masih ada. Tapi sebagian sudah membebaskan diri juga, sudah bergabung dengan kelompok yang lain. Nah, kenapa ada kelompok seperti itu? Itu sebagai kompensasi, sebagai perlawanan atas penderitaan, atas penindasan yang dilakukan oleh kaum kulit putih terhadap mereka. Ya. Dan ceritanya menarik, tapi terlalu panjang. Ya, kalau diuraikan itu bisa 1 jam ya. Tapi intinya begini, mereka percaya bahwa ada orang yang bernama Elijah Muhammad yang dulu dikirim oleh bukan gitu. Ada orang, bapaknya orang Arab, ibunya orang Eropa, tahun 30-an itu datang ke Amerika dan dianggap sebagai penjelmaan dari Tuhan. Punya murid yang namanya Elijah Muhammad. Nah, Elijah Muhammad itu dianggap sebagai utusan Tuhan. Dan para pengikutnya itu ya orang-orang kulit hitam sampai sekarang. Jadi kalau kita bertemu dengan muslim berkulit hitam, hati-hati, ada yang muslim seperti kita ya. Ada orang Islam yang mengikuti Black Muslims atau The Nation of Islam. Saya kira ini sepintas saja ya. Eropa 2%, lain-lain Arab 25%. Jadi banyak orang Arab di sana yang datang ke sana itu sebagai kaum migran, bekerja profesional ya, dan mereka beranak cucu di sana. Asia Tenggara sedikit sekali. Jadi Indonesia itu sedikit sekali ya. Jadi orang Indonesia itu termasuk yang memang kontribusi perannya kurang begitu menonjol di Amerika, di Inggris ya. Karena orang Indonesia itu penakut lah barangkali ya. tidak mau ya datang untuk bekerja, tapi banyak ya, lumayan lah sekarang banyak juga yang bergabung untuk untuk memperjuangkan Islam ya. Kalau menurut Ismail Al-Faruqi ada 2 golongan migran ini, ada kaum muhajirin dan kaum muhajirin dan kaum pengemis. Kaum pengemis itu orang-orang yang datang dari mana-mana, orang Islam, tapi datang ke sana hanya untuk bekerja, mencari ilmu ya, mencari penghidupan, dapat penghasilan, udah aja. Mereka bisa terbawa arus, ya. Mereka mungkin ya gaul dengan orang-orang Amerika bebas ya. Tapi ada kaum muhajirin yang datang ke sana itu bukan hanya untuk bekerja mencari ilmu, tapi mereka datang untuk berdakwah, menegakkan kalimat la ilaha illallah ya. Kalau perlu itu untuk mengislamkan seluruh masyarakat yang ada di sana, ya. Meskipun memang tidak mudah. Nah, ini adalah kehidupan keluarga Muslim ya. Biasanya seperti kita ya. Mereka rata-rata itu sudah punya kehidupan yang sejahtera. Jadi kalau tanpa agama tuh ya kehidupannya, kebahagiaannya hanya di dunia aja ya. Ada orang yang mungkin di dunianya senang gitu ya, akhiratnya tuh rugi ya. Ada yang mungkin ya miskin gitu ya, tapi akhirat senang ya. Yang paling rugi itu di dunia rugi, miskin, akhirat juga rugi ya. Nah, tujuan kita adalah di dunia itu sejahtera, harus kaya ya, tapi di akhirat juga
kita sejahtera dan kaya ya. Itu yang menjadi tujuan kita ya. Oke. Nah, ini keluarga muslim ya, contoh. Nah, bayangkan ini kerja di kantor pos. Jadi biasa aja kaum muslimat kerja di kantor pos, di toko ya. Tidak ada masalah. Sekarang Islam itu benar-benar diberi kebebasan ya oleh pemerintah, kaum muslim diberikan kebebasan untuk melaksanakan apapun. Nah, bahkan di kalangan tentara masih ingat ya orang-orang yang dikirim ke Irak gitu ya oleh Amerika, pemerintah Amerika untuk memerangi rakyat, memerangi tentara Saddam Hussein. Nah, sebagian dari mereka itu adalah muslim juga ya. Dan sebagian non muslim, tapi kemudian justru masuk Islam ya. Banyak di antara mereka ketika dalam perang The Desert Storm, badai padang pasir itu ya, itu ribuan tentara itu sampai masuk Islam. Ya. Tahun yang lalu itu, tadi saya lupa menyebutnya, tahun yang lalu itu di Kuwait saja pada saat bulan Ramadan itu 1.000 orang berkulit putih itu masuk Islam. Jadi Ramadan ini sebagai penanda waktu, sebagai penanda ruang. Jadi Ramadan yang kita lakukan ini jangan lupa, ini menarik perhatian orang-orang Barat juga. Makanya sampai presiden perdana menteri itu mengucapkan selamat kepada kaum muslim ya. Presiden Amerika itu nanti pada saat Lebaran itu biasanya mengundang tokoh-tokoh muslim untuk apa ya? Untuk buka bersama, dan terutama nanti itu untuk ya bukan halal bihalal apa namanya lah pokoknya. Bertemu aja lah dalam rangka itu ya. Dalam rangka itu khusus ya, spesial ya. Nah, ini dia ya. Tentara Amerika yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Ada di antara mereka yang beragama Islam ya, dan di Gedung Putih itu ya, kalau ada acara pertemuan dengan orang-orang Islam, ada imamnya yang juga diminta untuk membacakan doa. Nah, ini dia ya. Supir taksi ya. Saya sendiri jarang melihat di sini ya orang di tol Cikampek pada Leunyi gitu ya, udah tiba waktu sholat ya. Nah, tapi sekarang ada masjid banyak ya. Tapi di sana tuh agak susah ya kesibukannya. Tapi lihat, supir taksi sholat ya di tepi jalan. Nah, ini adalah bazar. Seperti di luar lah, kita di luar nih, di luar masjid ini kan ada bazar ya, pakaian ya. Ini bazarnya Isna ini. Setahun sekali ya, orang berkumpul dari mana-mana. Ini di Chicago. Nah, ini ya. Jadi orang-orang Islam juga ya punya sarana juga untuk mengekspresikan identitas mereka gitu ya, untuk hiburan-hiburan yang tidak membahayakan ya. Nasyid, dan ini adalah salah satu contohnya. I am a Muslim, I am an American, I vote. Saya seorang Muslim, tapi saya juga orang Amerika, dan saya juga ikut dalam pemilihan. Dan sekarang anggota Senat gitu, di kita DPR lah ya, itu yang beragama Islam juga sudah ada ya. Nah, ini bayangkan nih, ini di kota New York ya, luar biasa. Ini kami kaum muslim. Kalau di kita tuh di mana ya, di Jalan Asia Afrika lah gitu ya, di Madison Avenue ini ya. Ada pertemuan besar, ada rally gitu, demo atau apa ya, tiba waktu sholat mereka sholat. Lihat orang-orang yang menyaksikannya. Dan menarik karena ini terdiri dari berbagai bangsa dan negara ya, dan kadang-kadang pertemuan itu dihadiri oleh puluhan ribu orang. Dan orang Amerika menyangka kalau ada puluhan ribu orang berkumpul, apalagi berhari-hari, pasti akan terjadi keributan. Ya, kalau ada musik, orang bisa mabuk, saling pukul ya. Ada acara-acara yang sampai 2 hari, 3 hari ya. Dan ternyata para polisi itu kagum, heran, kaget. Kenapa? Selama 3 hari acara berturut-turut, berkumpul, makan, minum, dengar gitu kalau konferensi ya. Tapi tidak ada keributan satupun. Kalau orang Amerika itu berkumpul di lapangan tuh macam-macam. Di kita pun sama, kalau ada musik dangdut apa gitu, macam-macam. Jadi kita harus belajar dari mereka ya, bagaimana semangat mereka begitu tinggi. Nah, ya, jadi seperti ibu-ibu di sini, mereka pun punya pengajian-pengajian sendiri ya. Ini kaum muslimah Amerika ya. Meskipun mereka tidak eksklusif, jadi sama seperti kita lah, bercampur baur. Ini adalah yang saya sebut tadi. Ya kadang-kadang memang ada kaum kulit hitam itu mungkin karena merasa nyaman dengan kelompok mereka, ya masuk ke pengajian-pengajian yang mayoritas memang misalnya berkulit hitam.
Sebetulnya masjid-masjid di seluruh dunia, masjid-masjid muslim juga, kalau Bapak Ibu ke luar negeri, kita akan menemukan juga di Amerika, di Australia, masjid-masjid yang mayoritas itu adalah misalnya masjid India, masjid Lebanon. Tapi bukan berarti kita dilarang, kita boleh aja. Di New York pun ada sebuah masjid yang didirikan oleh orang Indonesia, nanti ada gambarnya, ya. Mayoritas ya orang Indonesia, ya. Tapi orang lain boleh masuk. Gitu. Di Melbourne juga ada yang didirikan oleh orang Indonesia. Nah ini kaum kulit hitam. Black Muslim, bukan black Muslim, pokoknya Muslim tapi berkulit hitam ya. Nah, sekolah Islam itu sudah ratusan sekolah Islam, ya, ratusan sekolah Islam di Amerika, tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Misalnya ada yang namanya American Islamic College di Chicago. Kalau di kita itu macam apa? EIN atau UIN, itu ada di sana. Ya. Nah, ini ya anak-anak SD. Jadi kalau TPA ya SD. Jadi kalau kita misalnya tugas belajar, bekerja, waduh gimana nih mendidik anak, ngasuh anak? Jangan khawatir ya. Bahkan di sana tuh kita bisa lebih militan ya, lebih semangatnya lebih tinggi ya. Giroh beragama itu lebih tinggi ya. Dan menarik ya karena ada cukup banyak kaum perempuan yang tadinya tidak berjilbab ya. Ketika tugas belajar dan pulang dari Amerika, dari Australia itu berjilbab. Itu tidak aneh. Karena mendengarkan azan saja di sana itu bisa membuat kita menangis. Mendengarkan azan bisa membuat kita menangis. Karena saking langkanya ya, saking jarangnya gitu. Karena azan itu tidak boleh diperdengarkan, ya, tidak boleh diperdengarkan lewat pengeras suara karena dianggap akan mengganggu para pemukim, ya. Pemukim kebanyakan kan mungkin masih non muslim gitu. Nah, ini anak-anak sedang bermain-main. Nah, ini yang saya sebut tadi kan. Jadi nggak ada masalah mau lari, olahraga gitu ya. Kita masih mengenakan busana muslimah. Nah, ini adalah pramuka, ya, pramuka muslimah. Nah, ini dulu di sekolah. Ini para mahasiswa, ya. Habis pengajian sebelum berpisah mereka biasanya saling. Ini mahasiswa dari Malaysia, para mahasiswi dari Malaysia. Nah ini adalah suami istri sedang melihat hilal menjelang Ramadan ya di sebuah bukit, ya, sedang bersantai. Ya, jadi di sana pun ada juga ya tradisi bukan hanya berdasarkan perhitungan, tapi juga dengan melihat hilal gitu ya, untuk mengetahui datangnya awal Ramadan. Ini adalah keluarga Muslim ya, di rumahnya. Nah, ini sedang tadarus di sebuah masjid. Nah, ini sedang berdoa ya, orang-orang berkulit hitam, tentara ya, kita lihat seragamnya, loreng-loreng celananya. Nah, ini sedang berolahraga dan setelah tiba waktu saum, nah, ini sedang berbuka ya, tajil dengan minum. Nah, ini sedang pada saat buka puasa bersama ini Ramadan. Nah ini sholat dengan Ramadan nih. Di Virginia menarik ya. Ada sebuah kampung ya. Itu yang mayoritas itu kaum muslimin itu berkulit putih. Kita menyebutnya bule gitu ya. Kampungnya itu sebesar segeger kalong lah gini ya. Itu mayoritas penduduknya berkulit putih. Ya. Bayangkan di sebuah negara sekular kafir ada sebuah kampung yang dihuni oleh orang-orang beragama Islam, orang-orang kulit putih tertentu. Tapi orang lain pun yang tidak berkulit putih boleh. Cuma kebetulan aja yang mayoritas itu orang kulit putih. Saya termasuk orang yang sempat diundang. Nah itu foto saya yang pakai kopiah itu. Dan ini adalah masjidnya. Ini lucu ya masjidnya ya. Jadi mereka tiap hari itu buka atau saum iftar bersama ya. Salat berjamaah bersama. Menarik sekali ya, pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Nah, ini adalah iftarnya atau buka bersamanya kaum muslim berkulit putih yang saya sebut tadi. Nah, ini juga ya. Perhatikan ini. Nah, perhatikan ada. Nah, ini nih ya. Ini adalah seorang
kakek nih, kakek tua yang diajak oleh anaknya yang sudah masuk Islam. Tapi waktu itu sih ya namanya hidayah kan di tangan Allah ya. Kalau Jennifer McCreary itu sampai masuk Islam, tapi waktu saya berkunjung ke sana ini belum masuk Islam. Tapi harus diperlakukan ya secara baik, secara Islami oleh anaknya. Jadi begitu anaknya masuk Islam, ya kemudian diambillah orang tuanya itu untuk tinggal bersama bersama keluarganya. Dan kemudian setiap buka itu diajak untuk buka puasa bersama. Nah, ini di Masjid Indonesia di New York ya. Nah, ini juga Masjid Indonesia di New York. Nah, tahu kan ini? Sekarang Obama juga sama lah, ya. Nah, George Bush ya. Jadi ini pada saat apa ya? Pada saat tadi ya, dalam tanda petik halal bihalal, dalam tanda petik tapi ya. Ya, jadi setelah Lebaran tuh, ya ada berkumpul bersama. Saya kira sudah selesai ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh, inspirasi dan motivasi buat kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mendapatkan pencerahan yang begitu banyak dari guru kita. Ada waktu jam berapa sekarang? Mau sampai bukan. Mau sampai maghrib apa mau sampai asar? Ya. Gini aja, saya kasih waktu 1/4 jam ya. Pak Dedi, biasanya kita sampai 10:30, tapi karena sangat antusias, jadi nggak apa-apa karena mereka juga katanya tidak akan makan siang. Ya. Saya kasih waktu aja 10 atau 15 menit ya untuk barangkali di antara rekan-rekan ada yang ingin bertanya ya. Terutama buat Pak Ahmad Musa barangkali. Ya. Ke Pak Ahmad Musa atau ke Prof Dedi silakan. Ibu-ibu 2 orang karena jumlahnya lebih banyak dan bapak-bapak 1 orang. Ya, karena yang angkat paling duluan ibu 2 ya. Silakan. Pertanyaannya singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti dari Cijerah. Di mana teh? Profesi sebagai guru. Cijerah. Dari Cijerah. Saya ingin bertanya kepada Ahmad Musa ya. Pak Ahmad Musa. Ahmad. Bapak. Ya. Dari sejarah yang sekian saya terima begitu menarik, tetapi yang saya penasaran bagaimana cara iktikaf di negara barat. Itu saja. Bagaimana cara iktikaf di negara barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf ya sebenarnya ini nanti sama Prof Dedi sama Pak Ahmad juga ya. Kalau iktikaf di sana gimana? Apakah pakai kemah? Ya? Atau seperti apa ya? Langsung aja atau ya langsung saja deh biar nanti kita atur waktunya. Mangga beriktikaf. Kalau 10 hari terakhir kan banyak yang iktikaf di dalam masjid. Nah, kalau di sana ada nggak ritual seperti itu? Bagi saya sih, Assalamualaikum. Saya udah terlalu lama di sini. Jadi tahunya di Masjid Agung. Tahu di. Ya, kalau di sana saya belum pernah Ramadan di negara saya sendiri. Tapi saya dengar kalau di bulan Ramadan biasanya mereka memang suka kumpul sehari-hari di sore hari untuk buka bersama, dan di 10 malam terakhir suka ada juga di masjid, khususnya yang di Auckland dan di Rotorua. Di Rotorua rumah itu yang dipakai adalah seperti rumah Muslim tadi gitu. Di sana saya tahu dari pengalaman anak saya di bulan Ramadan buka bersama di masjid di bulan Ramadan, dan 10 malam terakhir memang suka ada pengajian dan doa bersama di sana sepanjang malam di 10 malam terakhir ada.
Ya, kalau Prof. Dedi barangkali selama sekolah di Amerika atau di Australia atau selama postdoktoral di Eropa. Ya, Ramadan itu diketahui ya, dibaca ya. Tapi itu tidak berarti bahwa kaum muslim itu punya punya hak atau perlakuan khusus gitu. Bagi sebagian besar bahkan hari raya Idul Fitri yang namanya Lebaran itu tidak berarti bahwa mereka itu bebas atau libur ya. Nah, karena itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan termasuk itikaf ya, buka puasa bersama itu memang tidak mudah ya. Karena di sana kan disiplin sekali. Orang harus tetap harus kerja gitu dari jam berapa sampai jam berapa ya. Sehingga sehabis kerja mungkin capek, tapi orang-orang yang kerjanya lebih fleksibel, misalnya guru atau supir taksi, mereka lebih fleksibel untuk untuk melakukan itikaf. Sama aja seperti di kita ya. Terutama yang dipentingkan itu malam-malam ganjil kan ya. Malam-malam ganjil ya, ada yang datang dari maghrib sampai subuh, ada yang datang setelah lewat tengah malam misalnya jam 2, kemudian mereka melakukan tahajud ya sampai subuh. Yang menarik adalah bahwa pertemuan atau buka puasa bersama itu biasanya dilakukan pada saat akhir pekan, hari Sabtu atau hari Minggu ya. Tapi banyak masjid yang menyediakan buka puasa bersama untuk siapapun dan itu gratis ya. Paling tidak makanan-makanan kecil, ada yang juga makan besar itu ya. Karena pahalanya itu kan sangat besar ya buat orang yang menyediakan tajil atau buka puasa bersama ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan kita. Cuma pada saat salat tarawih ya, itu banyak masjid yang salat tarawihnya itu lama sekali ya. Pokoknya 1 bulan itu Quran harus khatam. Di tempat saya dulu postdoc, setiap tarawih itu bisa sampai 1,5 jam. Jadi kaki itu udah mengantuk, udah pegal sekali. Dan mungkin ada yang lebih dari itu gitu ya. Jadi dibutuhkan perjuangan. Nah, sekarang ini sedang musim panas. Persis seperti 30 tahun yang lalu ketika saya kuliah untuk pertama kali ya. Jadi buka itu kira-kira jam 9:30 malam gitu ya. Dan sahurnya jam 3. Ya. Lama sekali. Ya bisa sampai 19-20 jam gitu ya. Di Eropa apalagi gitu ya. Jadi tapi kalau kita niatnya kuat, kita akan melewati itu nggak ada masalah. Bahkan orang untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat, ada yang untuk sholat Jumat itu sampai 100 km. Karena Amerika itu luas sekali gitu ya. Jadi untuk sholat berjamaah 60 kilo atau 30 kilo itu biasa aja gitu. Itu biasa aja. Ya. Tapi di jalan di sana kan cepat ya. Jadi misalnya jarak 60 kilo dari sini ke Garut, di sana kan jalan tol tuh bisa 30 menit, 40 menit itu udah sampai dan udah biasa. Kerja aja bisa sampai 2 jam. Jadi kerja seperti jarak 180 mil, ada seorang wanita yang kuliah atau bekerja itu menempuh jarak 180 mil tiap hari. Berapa? Enggak, itu kilo. 180 mil hampir 300 kilo. Hampir 300 kilo itu bisa. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda ya. Karena memang saya kira mengikuti yang namanya itikaf sudah ada kan. Ini ajarannya seperti ini contoh Rasulnya seperti ini. Ya. Ya, rekan-rekan sekalian, ini harus jadi bahan pelajaran. Untuk sholat berjamaah saja 60 kilo, 30 kilo ya. Untuk sholat berjamaah, kita mah padahal tinggal keluar rumah bahkan bisa ngintip dari kaca. Can komat tutupnya. Can komat kan. Ini 30 kilo, bahkan untuk sekolah itu 300 kilo ya. Luar biasa. Terus yang unik tadi Prof. Dedi mengatakan apa? Bahwa di sana itu tidak ada perlakuan khusus, misalnya Hari Raya Idul Fitri umat Islam libur. Oh. Umumnya Lebaran itu habis sholat Idul Fitri langsung kerja, itu biasa aja. Oh. Jadi Lebaran itu juga Jumatan. Ya kan? Jadi setelah selesai Lebaran langsung kerja. Oh, iya masa salaman, gelubuk ke ditu, gerubak ke dia kan gitu. Nyobaan itu makanan si itu, makanan si ini ya kan gitu. Nah,
Tapi pada akhir pekannya berkumpul. Misalnya Lebaran jatuhnya hari Kamis. Nah, di situ tidak ada tanda petik, tidak ada perayaan khusus karena hari kerja. Nanti weekendnya, Sabtunya, Minggunya baru ada kumpul. Tidak ada maaf memaafkan ya. Kan maaf memaafkan itu kan sebenarnya khas kita. Iya, Indonesia banget itu, Pak. Indonesia banget itu. Ya. Kan yang namanya saling memaafkan itu tidak harus Lebaran, kapan aja ya. Ini ada cerita. Jadi di London nih ada seorang Indonesia. Ini betul-betul kejadian. Ketika salaman habis sholat Idul Fitri, maafin ya, kalau kita gitu kan, maafin ya. Apa bahasa Inggrisnya? Jadi bahasa Inggrisnya forgive me please, maafkan saya. Nah, yang tadi yang menjawab itu orang Inggris, Muslim Inggris. Jadi jawabannya begini. What for? Untuk apa katanya? Maafkan. Aneh. Ya. Aneh. Ya gitulah itu. Ya. What for? Bahkan kalau di sini mah Prof, kalau nggak mohon maaf mendingan sasalaman wungkul. Nah, jadi kita mah harus hapunten sama daya kelepatan, mohon maaf ya lahir batin, matahari raya, Idul Fitri kudu lengkap. Kalau nggak teh sasalaman naon ya teh Fitri ya Fitri. Nah, kan gitu. Oke, jadi rekan-rekan sekalian itu benar-benar betul-betul pelajaran yang luar biasa. Ya, mohon maaf karena saya tadi sudah nunjuk ya. Tadi yang paling duluan ngangkat tangan. Nah, Anda ya, karena sudah saya tunjuk karena tadi yang paling duluan. Ya. Pertanyaan pertama untuk Pak Peter. Saya penasaran. Untuk Pak Peter, saya penasaran dengan pengalaman Anda saat mengatasi kegalauan saat pertama kali masuk Islam, karena bisa jadi kita yang Muslim lebih dulu kurang usaha untuk mengukuhkan identitas kita, sementara Anda yang Islamnya belakangan malah dapat pahala lebih banyak dari Allah. Nah, Anda mengatasi galau dan cemas itu gimana? Terus satu lagi untuk Pak Dedi. Pak Dedi tadi sudah menuturkan perkembangan Islam di Barat begitu maju ya, tapi sedikit dengan perkembangan Islam yang ada di perkembangan Muslim khususnya yang ada di Asia sama di Timur Tengah. Kita tahu ada pembantaian Rohingya sekarang sama di Libya. Anda melihat dua kondisi ini seperti apa? Itu aja. Silakan Pak Ahmad Musa dulu. Kalau ini mah wajib sama Pak Ahmad Musa, nggak boleh sama Pak Dedi. Yang ini yang kegalauan masuk Islam ya. Memang it's simple, sederhana sekali. Sesuatu yang yang kita meraih dengan struggle akan kita lebih menghargainya. Itu saja. Karena sesuatu yang kita terima begitu saja tanpa struggle terasa gampang-gampang aja dan kita suka menyepelekan. Nah, itu yang suka terjadi. Dan kita jadi tidak teliti dan malah bisa membuat kesalahan khusus berkaitan dengan Islam kalau kita terima Islam secara warisan begitu dari orang tua. Orang tua bisa membuat kesalahan yang diulangi oleh kita. Tidak susah. Kalau saya ke masjid hari Jumat, saya sering dengar Idna siratal mustaqim siratal lazina. Loh, sejak kapan siratal mustaqim menjadi siratal lazina? Sejak kapan? Siratal adzina illal ladzina, ya. Orang-orang, bukan lazina, ya. Hati-hati. Sementara baca ayat-ayat sunnah sesudahnya sempurna. Tapi Al-Fatihah salah. Karena pertama waktu belajar Al-Fatihah dengar aja dan ikut-ikutan semaunya. Itu perlu diperhatikan. Coba lihat Al-Fatihah lagi lah. Banyak yang salah baca Al-Fatihah. Percaya. Nah, ini harus diperjuangkan. Kalau you mau sesuatu diperjuangkan, lebih dihargai, ya. Itu.
Terus second question itu apa tadi? Apa? Galau as in apa ya? Ya, memang tadi saya tidak menyampaikan semuanya. Memang apa reaksi keluarga saya waktu saya memeluk Islam. Bapak saya itu panik. Langsung ke gereja bapak saya. Tapi apa namanya tanya sama priest kalau di sana di agama Katolik. Tanya, itu orang Muslim itu baik. Nanti juga masuk surga. Nah, waktu bapak saya ceritakan ke saya, ya tapi belum tentu orang Kristen masuk ya. Saya tidak menjamin gitu. Kalau kita masuk ya, tapi bapak saya ingin menjamin gitu. Memang belum lama ini bapak saya meninggal sekitar setahun yang lalu, dan bapak saya sempat perang di Timur Tengah pada Perang Dunia Kedua, dan terakhir kontak dari bapak saya ke saya disambut ya dengan SMS, Assalamualaikum. Nah itu sangat tersentuh saya. Hubungan terakhir saya dengan bapak saya secara langsung, ya bisa dibilang langsung, SMS-nya dia sambut saya dengan Assalamualaikum. Karena bapak saya sudah kayaknya mau menerima bahwa saya sudah Muslim bagaimanapun gitu. Bapak saya meninggal pada umur 91 gitu. Ibu saya lebih lunak, lebih menerima. Kalau saudara-saudara saya lihat saya kembali dari Indonesia dengan wajah yang begitu tegas, that I am going to be Muslim and you cannot ganggu saya lagi, they backed off gitu, mundur gitu mereka. Ya. Tapi apa namanya, menjadi gangguan waktu satu saatnya saya mau ke Indonesia, mau ke Selandia Baru bawa keluarga saya. Pas saatnya dunia lagi mencari Osama bin Laden di Bora Bora. Pokoknya saya telepon ke Selandia Baru, saya bilang jangan sampai keluarga saya diganggu. Karena saya bisa lebih keras daripada kalian. Baru mereka menyadari bahwa this is something which is unshakable. Kalau di dalam bahasa Inggris ada istilahnya insidious. Insidious ini kata maknanya negatif sebetulnya. Karena it's like biji sebesar atom gitu ya. Tapi kalau udah tertanam menyebar ke seluruh badan kayak kanker, tidak bisa dihilangkan. Memang Islam itu insidious. Kalau sudah tertanam di dalam hati tidak akan hilang. Makanya saya sering lihat yang tidak benar yang dilakukan oleh orang seperti saya ceritakan tadi. Saya bilang, saudara Muslim enggak? Oh, tersinggungnya bukan main. Sementara salat enggak, Jumat enggak. Oh ya gimana mau mengaku orang Muslim kalau tidak melakukannya? Nah, makanya apa namanya? Harus diperjuangkan di halaman sendiri juga supaya wujud bahwa you menghargai apa yang you sudah memiliki gitu. Ya, gitu. Pertanyaan tentang Rohingya sama di Libya ya. Saya hanya ingin mengatakan begini, saya kan belajar komunikasi, peminat komunikasi termasuk komunikasi massa ya. Apa yang diberitakan di TV, di media. Kita harus hati-hati ketika mendapatkan berita dari TV-TV tentang kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan kaum muslim. Meskipun disiarkan atau disebarkan oleh katakanlah oleh media Indonesia, bahkan yang mungkin sebagian besar pengelolanya itu beragama Islam, ya. Tapi secara halus boleh jadi itu ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, ya, siasat tertentu, ya, orang Yahudi yang tidak suka dengan kita, ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu bisa direkayasa, ya. Bisa dipecah belah dan seterusnya. Makanya apa yang terjadi di Myanmar itu sebetulnya ya, itu kan luar biasa. Ya. Bayangkan siapa
pemimpin perempuannya itu yang mendapatkan hadiah Nobel gitu ya. Aung ya kayak gitulah, pokoknya susah mengucapkannya. Ya. Kok bisa sih memperlakukan kaum muslim seperti itu? Kita juga nggak tahu, karena boleh jadi sebenarnya masalahnya jauh lebih kompleks. Ini boleh jadi sudah dipersiapkan oleh kelompok tertentu yang mungkin ada di Amerika, ada di mana gitu. Dan pemimpin negara sekarang ini susah sekali untuk membuat sebuah keputusan, apalagi melaksanakan keputusan itu. Lihat aja SBY, mohon maaf, ini mudah-mudahan tidak gibah. Presiden kita lah, ya untuk membuat sebuah keputusan, melaksanakan kebijakan tertentu, itu nggak bisa. Gitu. Dan tantangannya itu berat. Kalau misalnya ada kelompok tertentu yang hancurkan kaum muslim, atau ada orang-orang yang misalnya ingin menghalang-halangi tekad mereka, ya upaya mereka untuk menghancurkan, untuk meminggirkan Islam, ya harganya itu bisa jadi memang nyawa. Gitu. Ya. Nah, karena itu mereka berusaha, tidak terlihat seperti di Libya. Ya, itu kan di Libya, di Suriah sekarang itu para pemberontak Suriah itu sampai diberi uang berapa? 7 miliar dolar oleh Inggris pemberontaknya. Untuk memerangi apa? Untuk memerangi pemerintahnya, tentaranya gitu. Jadi kita diadu domba. Ya. Di Libya sama di mana-mana. Kecuali dengan ketaatan kepada Allah, yakin. Karena kalau tanpa taat kepada Allah hanya mengandalkan Islam sebagai simbol, ya nanti kalau orang siapapun kemudian menjadi pemimpin Muslim, ya itu mereka juga sama akan mementingkan kekuasaan, ya akan menzolimi kaum Muslim, dan itu terus akan terjadi. Nah karena itu kembali kepada dakwah kita. Saya ingin contoh terakhir, belum lama saya ke Patani ya, ke Thailand ya. Di sana meskipun minoritas, Islam tuh indah sekali, susah. Ya. Karena masjid-masjid itu penuh gitu ya. Bukan hanya sholat Jumat, ya, duhur, banyak sekali. Duhur, asar, maghrib sampai subuh itu penuh ya. Dan yang namanya kaum wanitanya itu di tempat kuliah, di sekolah, di pasar, di jalan-jalan, semuanya itu berjilbab. Di Thailand Selatan ya. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa orang yang tidak berjilbab itu adalah non-muslim. Saya pergi ke Universitas Prince Songkla namanya, di Patani, 80% mahasiswanya beragama Islam. Thailand itu mayoritas Islam ya. Hampir semuanya itu berjilbab. Tidak ada yang tidak berjilbab. Jadi kita tahu mana yang muslim, mana yang tidak. Dan terutama perlakuan mereka itu menarik sekali. Tadi kan ada puisi ya. Puisi yang tadi ya. Coba kita terapkan sama diri kita. Apakah kita pernah nggak menerima saudara kita, tamu kita, sahabat kita gitu? Seperti itu. Seperti kalau kita menerima Nabi Muhammad. Menerima Nabi Muhammad aja boleh jadi kita tuh begitu beliau pergi, aduh lega, Nabi Muhammad udah sudah kembali, sudah pulang. Ya, mungkin paling ibu kita ya. Padahal kita kaum muslim itu diperintahkan untuk melayani. Ikram kan namanya ya. Siapapun kaum muslimin. Kalau ada 3 hari berturut-turut tuh kita harus jamu. Dan di Thailand itu dipraktekkan. Saya di sana tuh dijamu, bukan hanya oleh orang-orang yang tinggalnya dekat di mana, ya. Tetangga yang tidak kenal atau orang yang tidak kenal itu menjamu, ya. Sampai disediakan durian montong. Harganya tuh murah sekali, cuma 5.000, 7.500 yang gede-gede itu. Keluarkan makan, ya. Sampai mau cuci tangan aja mau cuci tangan nih, tangan saya itu dicucikan ya, Pak. Dicucikan, mau makan dicuci, habis makan dicuci. Kita pernah nggak mencucikan tangan ibu kita sebelum makan? Siapa? Ngacung, ada nggak? Suami kita, istri kita ada nggak? Itu luar biasa. Ya. Itu adalah perintah Nabi kan. Kita harus menganggap orang lain itu, ya, mencintai orang lain itu seperti kita mencintai diri sendiri. Tapi ya mungkin kita masih jauh dari itu. Jadi kembali ke sana, tolong aja hati-hati gitu ya, untuk bisa menanggapi peristiwa-peristiwa tadi tentang tragedi 9 BTC dan seterusnya. Banyak sekali berita-berita yang sebetulnya tidak sebagaimana seharusnya. Ya. Ada yang saya bisa tambah di situ, masalahnya lebih close to home adalah masalah Pulau Ambalat. Di mana saya dengar orang Indonesia teriak, ganjang Malaysia, itu saking bodoh, saya marah, udzubillah, waktu saya dengar. Kenapa begitu? Ambalat itu
sebelum ada masalah dengan Malaysia pernah dengar mengenai Pulau Ambalat? Tidak. Tahu ada Pulau Ambalat? Tidak. Tiba-tiba mau membunuh saudara Muslim di Malaysia gara-gara tanah yang miliknya bukan Malaysia, bukan Indonesia, Allah yang memilikinya. Bodoh, auzubillah. Makanya jangan mau diadu domba. Jangan mau. Ya. Ya, terima kasih Bapak Profesor Dr. Dedi Mulyana. Terus, tapi saya belum tunjuk, Prof. Belum tunjuk karena waktunya sudah, ya, belum ditunjuk kan. Yang ditunjuk tuh yang perempuan dulu. Habis lambat sih ngangkat tangannya. Jadi, karena terlalu siang ini melewati waktu yang biasanya lebih dari 1 jam, ya. Ibu, Bapak, sahabat, badai kemana? Beberes gitu. Ya, begini, ini adalah majelis percikan iman terakhir selama bulan Ramadan, ya. Dan insya Allah minggu depan tidak ada percikan iman. Maksud saya tidak ada majelis percikan iman, libur dulu, bisi gitu, Hari Raya Idul Fitri pada datang ke sini. Saya minta nggak usah, ya, kita break dulu. Kemudian minggu berikutnya masih break, baru kita akan mulai lagi majelis percikan iman awal September, tanggal 2 September, ya. Dan tolong sampaikan salam kepada keluarga yang ada di Brebes, di mana lagi? Yang di Wonosobo dan lain sebagainya, ya. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira pada Bapak Dedi Mulyana dan Pak Ahmad Musa dan juga rekan-rekan sekalian, karena ini merupakan majelis percikan iman terakhir di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun masih 1 minggu lagi. Semoga Allah menerima amal ibadah saum kita dan semoga ini merupakan Ramadan terindah yang kita lewati. Semoga Allah memberikan umur, kesehatan untuk bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.